Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Unik Arya Muharani. Aku berasal dari jurusan biologi. Kali ini aku akan membahas isu-isu yang lagi viral banget di media massa, yaitu adalah pinjaman online. Tapi pinjaman online ini ilegal. Apa sih pinjaman online ilegal itu? Jadi, teman-teman, pinjaman online ilegal itu adalah pinjaman uang secara online yang tidak mendapat legalitas atau persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Pinjaman online ilegal itu juga dapat membawa dampak buruk yang sangat-sangat fatal bagi nasabahnya. Nasabah-nasabah yang melakukan pinjaman online ilegal pasti mereka mempunyai faktor-faktor. Biasanya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kebutuhannya yang mendesak. Seseorang yang sedang mendesak keuangannya atau dia membutuhkan pinjaman, dia akan cepat-cepat untuk mencari pinjaman tanpa mengetahui legalitas pinjaman online tersebut. Yang kedua adalah pinjaman online ilegal ini biasanya menawarkan akses yang mudah bagi nasabahnya, jadi banyak orang yang tergoda untuk mau mengikuti pinjaman online ilegal tersebut. Faktor yang ketiga adalah seseorang yang memiliki perilaku konsumtif. Kadang ada juga sih teman-teman, orang yang pengen gaya hidupnya tuh elit tapi keuangannya sulit. Jadi dia mencari uang dengan simpel dan gampang dengan pinjaman online yang ilegal tanpa dia tuh nggak tahu apa dampaknya gitu. Yang keempat adalah mereka itu terkena pengaruh sosial dari teman-teman atau orang-orang di sekitarnya yang melakukan pinjaman online ilegal juga tanpa ada terkena masalah. Tapi terkadang masalah itu datangnya di waktu yang gak dekat. Jadi yang belum terlihat aja. Pinjaman online ilegal itu banyak banget loh teman-teman dampak buruknya. Yang pertama adalah bunga dan biayanya yang tinggi. Jadi saat teman-teman melakukan pinjaman online, teman-teman akan semakin berhutang, semakin banyak hutang teman-teman kepada oknum itu tersebut. Dampak selanjutnya adalah di saat kalian ditagih oleh oknum tersebut, kalian akan ditagih secara kasar. Biasanya gitu ya teman-teman. Hal ini juga dapat mempengaruhi kondisi mental nasabah. Karena kan pinjaman online-nya itu nggak ada atasan, nggak ada campur tangan pemerintah. Dampak selanjutnya adalah nasabah akan masuk ke dalam daftar hitam kredit. Artinya, nasabah tidak akan bisa melakukan pinjaman yang legal di masa yang akan mendatang. Dampak selanjutnya juga bisa mengancam privasi dan data-data penting kalian. Beberapa pinjaman online ilegal itu terkadang mereka meminta nomor rekening dan juga nomor KTP kita, dan yang dapat membahayakan privasi dan data kita akan dilacak atau apapun. Untuk kita menghindari dampak buruk itu, kita harus bisa mempertimbangkan finansial kita. Kita juga harus hati-hati dalam memilih kebutuhan, dan jika memang sudah mendesak, kita bisa menggunakan lembaga keuangan resmi yang terdaftar di OJK. Gimana sih cara biar terhindar dari pinjaman online ilegal itu? Yang pertama, kalian harus cek dulu legalitas pinjaman online tersebut. Kalian bisa cek di webnya atau bisa tanya ke petugas OJK-nya. Yang kedua adalah kalian jangan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran yang tidak masuk akal. Jangan tergiur dengan ajakan tawaran bunga yang rendah, biaya yang juga rendah, dan juga prosesnya yang mudah. Yang ketiga adalah kalian harus melindungi data diri kalian dari siapapun, seperti nomor KTP dan juga nomor rekening. Selanjutnya adalah kalian harus melek dalam ekonomi. Kita harus meningkatkan literasi tentang keuangan agar kita tidak mudah untuk tergiur. Kita juga harus meningkatkan pemahaman tentang resiko pinjaman online ilegal tersebut. Jika seorang nasabah sudah terjebak di dalam pinjaman online, apa sih solusinya? Yang pertama, nasabah melakukan negosiasi. Yang kedua, nasabah bisa laporkan ke otoritas jasa keuangan. Yang ketiga adalah nasabah jangan sampai terjebak lagi dalam praktik pinjaman online ilegal. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.